Shalom saudara-saudara, kembali dengan saya dalam program Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan bagi berkat bagi saudara dan saya tentang kebenaran yang luar biasa yang akan menjadikan saudara dan saya orang-orang Kristen yang seimbang di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan terambil dari surat 2 Tesalonika, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Judul firman Tuhan adalah berdoa dan bekerja adalah teladan hidup orang beriman. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Dia melayani Tuhan saudara dengan sangat militan, sangat radikal, habis-habisan. Dia melakukan apapun juga, yang penting Injil harus diberitakan. Dia menjadi orang yang kuat berdoa, sehingga pelayanannya sungguh-sungguh berhasil. Bahkan di Alkitab kita sendiri kurang lebih ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus bukan sekedar menyentuh atau mencukupi kebutuhan rohani saja. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus sungguh-sungguh menyentuh sisi jasmania ataupun juga kebutuhan daripada Rasul Paulus. Bagaimana dia menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi dia juga tidak lalai untuk bekerja. Saudara dan saya, ketika Tuhan memilih dan menyelamatkan kita, tugas dan panggilan kita adalah menjadi orang-orang Kristen yang harus sungguh-sungguh berdoa, tapi juga kita harus sungguh-sungguh bekerja. Ketika kita bekerja, maka kita melihat bahwa Allah adalah pribadi yang akan campur tangan untuk memberkati apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, dan Allah akan membuat kita berhasil menjadi orang-orang percaya yang tidak kekurangan, tapi kita senantiasa dicukupi oleh berkat Tuhan. Nah, Rasul Paulus saudara mengirimkan surat ini kepada jemaat Tesalonika karena dia melihat bahwa ada orang-orang percaya yang sudah mengenal Yesus Kristus, yang tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah akan datang kedua kali dengan segera, sehingga mereka tidak mau bekerja. Mereka menganggap bahwa kesibukan mereka yang mereka harus lakukan adalah hanya harus berdoa. Padahal berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi ketika kita bekerja, kita sedang menggunakan kesempatan yang ada untuk kita bisa menjadi berkat di mana kita bekerja, dan juga kita bisa mencukupi kebutuhan kehidupan kita. Yang kedua adalah jemaat Tesalonika adalah jemaat yang memanfaatkan kebaikan daripada orang-orang percaya, sehingga ada di antara mereka yang tidak mau bekerja. Mereka hidup ketergantungan kepada orang-orang yang memberikan bantuan ataupun juga makanan atau sumbangan kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang Kristen yang tidak memberi, tapi mereka hanya mau menerima. Dari latar belakang ini saudara, kita melihat bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi teladan lewat kita berdoa dan juga bekerja. Apa untungnya ketika kita bekerja? Saya mencatat yang pertama adalah ketika kita bekerja, maka kita sedang mengikuti teladan Tuhan. Ketika saudara baca firman Tuhan, Allah bekerja menciptakan langit dan bumi hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-7 barulah Allah beristirahat. Yesus Kristus dalam pelayanannya, sebelum dia tampil untuk melayani, dia bekerja menjadi seorang
tukang kayu untuk membantu ayahnya dan juga bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Rasul Paulus juga saudara, dia bekerja sehingga dia tidak menjadi beban bagi jemaat yang ada. Saudara perhatikan, ketika kita bekerja, maka kita sedang mengikuti teladan Allah yang bekerja. Yesus berkata, dia terus bekerja selagi hari masih siang. Dia sibuk melayani, memberitakan firman Tuhan, mengajarkan Injil, bahkan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia bekerja. Kalau hari ini Tuhan memanggil kita, saudara yang ada di marketplace, ada di tempat-tempat kerja, itu adalah kesempatan bagi Allah untuk saudara menunjukkan bahwa saudara adalah orang Kristen, orang percaya. Saudara bekerja karena Allah pun juga pernah bekerja. Saudara perhatikan, sampai hari ini Allah terus bekerja, memakai hamba-hamba Tuhan untuk bisa menyuarakan kebenaran Injil. Saya percaya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Allah terus bekerja. Itu sebabnya kita memiliki panggilan yang berbeda-beda. Ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang bekerja di dunia sekuler. Pakailah kesempatan itu. Karena ketika saudara bekerja, saudara sedang mengikuti teladan Tuhan. Yang kedua, kenapa saudara bisa bekerja atau tujuan saudara bekerja? Yang kedua adalah dengan bekerja, saudara akan mencukupi kebutuhan saudara. Kita hidup tidak tergantung dari orang lain. Ketika kita masih kecil, maka orang tua memelihara kita. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita menggunakan kekuatan kita yang masih muda untuk kita pakai bekerja, sehingga bisa mencukupi kebutuhan kita, mencukupi kebutuhan keluarga kita. Jangan kita jadi orang Kristen yang menjadi beban bagi gereja. Jangan kita menjadi orang Kristen yang menjadi beban bagi orang lain, karena kita bermalas-malasan tidak mau bekerja. Justru orang yang tidak mau bekerja, dia akan mengalami yang namanya kemiskinan. Tapi orang yang rajin bekerja akan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Saudara perhatikan, Allah kita adalah Allah yang rindu untuk memberkati kita. Salah satunya adalah lewat saudara dan saya bekerja. Saudara tidak perlu pandang-pandang pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai seorang pegawai negeri, ada yang mungkin sebagai seorang wira swasta, ada yang mungkin bekerja di luar kantor dan lain sebagainya. Pekerjaan apapun juga yang Tuhan berikan kepada saudara, kalau itu halal, bekerjalah. Karena ketika saudara bekerja, saudara sedang mencukupi kebutuhan saudara. Kalau saudara sebagai suami, saudara bertanggung jawab untuk bekerja, memberi makan, memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anak saudara. Ketika saudara bekerja, saudara tidak kekurangan karena apa yang saudara butuhkan, makan, minum, pakai. Saya percaya sedikit demi sedikit saudara kumpulkan, itu akan menjadi sebuah berkat yang luar biasa yang saudara bisa kelola untuk mendatangkan berkat dan juga kebutuhan-kebutuhan yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak menjadi orang-orang yang meminta-minta, tapi saudara jadi orang yang bisa menjadikan berkat itu mencukupi kebutuhan saudara. Dan yang ketiga adalah ketika kita bekerja, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin tidak bisa bekerja lagi. Saudara perhatikan, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil saudara untuk menjadi berkat. Itu sebabnya ketika saudara bisa menjadi berkat, salah satunya adalah ketika saudara punya uang. Ketika saudara punya uang, maka saudara bisa menolong orang-orang lain yang mungkin tidak bisa bekerja lagi. Contohnya orang tua saudara, sudah hari tua, mungkin dia tidak mengalami peristiwa atau bekerja dahulunya seperti orang yang bekerja di kantor, dia punya pensiun. Tapi saudara, ketika orang tuamu tidak bisa bekerja lagi di hari tua, saudara bisa bekerja, saudara punya uang, saudara bisa kasih pemberian setiap bulan bagi orang tuamu. Saya yakin apa yang saudara beri tidak sebanding dengan pemberian mereka, tapi minimal mereka diperhatikan oleh saudara sehingga saudara bisa jadi berkat bagi mereka. Kemudian kalau ada orang-orang di gereja atau dalam dunia pelayanan yang mungkin mereka sudah janda, tidak bisa lagi bekerja, anak-anak mereka mungkin tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka karena mereka pun juga susah. Saudara sebagai rekan atau jemaat sesama umat percaya kepada Tuhan, saudara bisa membantulah orang-orang tersebut lewat pelayanan diakonia, lewat pelayanan misi. Saudara menabur sehingga membantu orang-orang
tersebut. Ataupun juga ada orang-orang yang mungkin mengalami kecelakaan, mengalami musibah, sehingga mereka tidak bisa bekerja lagi dengan kedua tangannya dan juga kedua kakinya. Itu adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi mereka. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat dari segala sisi kehidupan. Saudara jangan berkata, kita berdoa saja kepada Tuhan, nanti Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Saya percaya, bekerja dengan didasari oleh doa yang sungguh-sungguh, Allah campur tangan, dan Allah akan memberkati pekerjaan saudara dan saya. Hari-hari ini, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya percaya, waktu di mana kita pakai untuk sungguh-sungguh beribadah, berdoa kepada Tuhan. Tapi selagi hari masih siang, bekerjalah dengan tangan saudara. Ketika saudara bekerja, maka saudara akan menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi berkat dan juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekelilingmu. Saya berdoa, biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh bangkit dari kelemahan saudara, sehingga saudara kuat berdiri, saudara bekerja dengan tangan saudara, sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi hidupmu, bagi keluargamu, bahkan juga bagi saudara-saudaramu dan juga jemaat Tuhan di mana saudara beribadah. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Amin.